Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Septriani, mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi nirlaba atau akuntansi masjid. Baiklah, mari simak video ini. Oke, seperti video yang di awal, bahwasanya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi masjid atau akuntansi nirlaba. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yaitu pengertian akuntansi masjid. Apa sih itu akuntansi masjid? Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, akuntansi masjid dapat diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan, berdasarkan prinsip standarisasi dan prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan dalam organisasi masjid. Masjid merupakan salah satu organisasi non-laba yang berbentuk keagamaan. Organisasi non-laba atau yang sering disebut organisasi nirlaba adalah entitas yang tidak didirikan untuk mencari keuntungan finansial bagi pemilik atau pendirinya. Tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan atau manfaat kepada masyarakat atau kelompok tertentu dengan menggunakan dana atau sumbangan yang diterima. Organisasi semacam ini biasanya memiliki fokus yang kuat pada pelayanan sosial, kemanusiaan, lingkungan, atau pendidikan tanpa mengharapkan keuntungan finansial pribadi. Oke, baik. Dari pengertian tersebut, kita ketahui bahwasanya akuntansi masjid ini adalah organisasi bersifat nirlaba di mana atau disebut dengan nirlaba di mana organisasi ini tidak mengharapkan keuntungan untuk dirinya pribadi. Kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu sejarah akuntansi masjid. Masjid adalah sebuah bangunan yang didedikasikan untuk ibadah atau sholat. Dirancang dan dibangun secara khusus dengan berbagai macam perlengkapan seperti menara yang megah, kubah, dan lain-lain. Dalam pengelolaannya, masjid memerlukan perhatian khusus terutama dalam hal keuangan dan administrasi terkait. Pengurus masjid harus mampu memperhatikan hal ini secara penuh, terutama dalam pengelolaan keuangan, karena kepercayaan dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk dipertahankan oleh pengurus masjid. Oke, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwasanya itu pencatatan itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di cantuk maupun masjid juga memerlukan pencatatan. Makanya adanya akuntansi masjid. Oke, mungkin dua pertanyaan ini akan membantu teman-teman untuk lebih memahami lagi tentang sejarah akuntansi masjid. Yang pertama yaitu kenapa sih masjid harus membuat laporan keuangan? Yaitu alasannya sumber pendanaan masjid terutama berasal dari jamaah masjid dan dari berbagai donatur. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat perlu disusun dalam bentuk laporan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan. Nah, oke. Di sini sudah jelas bahwasanya supaya dana yang masuk, sumbangan yang masuk itu dapat dihimpun dengan jelas teman-teman. Dapat dicatat dengan jelas agar nantinya dana yang masuk tersebut jelas masuknya kemana, dia digunakan untuk apa gitu teman-teman. Terus yang kedua, mengapa akuntansi diperlukan untuk rumah ibadah? Yaitu alasannya peranan akuntansi dalam hal ini adalah memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Oke, di situ dijelaskan bahwasanya pengawasan teman-teman untuk seperti itu yang tadi, dana yang masuk itu agar jelas masuknya digunakan untuk apa, dipakai untuk apa gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke penjelasan yang ketiga, yaitu standar akuntansi masjid. Penyusunan laporan keuangan memang memerlukan standar akuntansi yang berlaku untuk memastikan konsistensi dan kejelasan. Standar ini memberikan pedoman tentang bagaimana laporan keuangan harus disusun sehingga memastikan
keseragaman, dan kemudahan perbandingan antar perusahaan. Pengesahan ISAK 35 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 11 April 2019 merupakan langkah penting dalam mengatur penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. ISAK 35 menggantikan PSAK 45 revisi tahun 2017 dan membawa perubahan signifikan dalam klasifikasi aset neto. Perbedaan utama terletak pada penggabungan aset neto terkait permanen dan terkait temporer menjadi aset neto dengan pembatasan serta aset neto tanpa pembatasan. Jadi teman-teman yang termasuk organisasi non-laba itu mereka menggunakan standar akuntansi ISAK 35. Dulunya mereka menggunakan PSAK 45 dan tentunya kita tahu bahwasannya mengapa adanya perubahan. Tentunya setiap tahun itu pasti adakan inovasi untuk perubahan yang lebih baik. Masuk ke penjelasan yang keempat, yaitu pelaporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Di sini akan dijelaskan di dalam ISAK standar ISAK 35 itu terdapat laporan-laporan apa saja sih, dan perbedaan antara ISAK 35 dan PSAK 45. Oke, salah satu perbedaan mendasar ISAK 35 dengan PSAK 45 adalah jenis dan format laporan keuangan entitas non-laba, di mana dalam PSAK 45 laporan entitas non-laba terdiri dari 4 jenis, yaitu neraca, laporan aktivitas, dan laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Sedangkan menurut ISAK 35, laporan keuangan entitas non-laba terdiri dari 5 jenis, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Oke, berikut contoh bentuk laporan posisi keuangan yang teman-teman di sini di dalam gambar bahwasannya terdapat beberapa pos-pos, yaitu beberapa akun, yaitu aset, liabilitas, serta aset neto. Dan ini contoh laporan penghasilan komprehensif di mana di dalamnya terdapat pendapatan dan beban-beban, serta berikut contoh laporan perubahan aset neto di mana terdapat aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan saldo awal serta surplus tahun belanja serta yang lain, serta penghasilan komprehensif lain itu terdapat pada laporan perubahan aset neto. Dan ini adalah contoh laporan arus kas di mana terdapat beberapa aktivitas, yaitu seperti aktivitas operasi, yaitu mencatat kas dari sumbangan dan yang lain-lain, serta terdapat aktivitas investasi dari pembelian peralatan, serta aktivitas pendanaan, serta yang lain-lain. Terus kita masuk ke catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan adalah suatu bagian yang tidak bisa terpisah dari laporan-laporan keuangan masjid, memiliki tujuan untuk dapat memberi suatu informasi tambahan tentang hal yang telah dinyatakan dalam laporan keuangan masjid. Nah, catatan ini adalah catatan tambahan di mana mereka menambahkan catatan-catatan yang perlu mereka tambah, teman-teman. Dia tidak berupa di dalam laporan tersebut, tapi ia berupa catatan. Oke, kita masuk ke dalam contoh penerapannya, teman-teman. Di sini ada contoh laporan keuangan Masjid Al-Attaqiyah pada tahun 2020. Nah, yang di sini yaitu berupa rincian-rincian seperti pemasukan, pengeluaran,
seperti bayar listrik, dia masih belum berupa akun-akun, melainkan dia berupa sebuah rincian-rincian, teman-teman. Nah, lanjut ke laporan penghasilan komprehensif, di mana sudah di dalam rincian dimasukin ke laporan penghasilan komprehensif, di mana dapat pendapatan tanpa pembatasan dimasukin, terus total pendapatan tanpa pembatasan, terus di bawahnya beban listrik, beban air seperti yang di dalam rincian, serta nominalnya juga dimasukin di dalam laporan penghasilan komprehensif, teman-teman. Terus kita lanjut ke laporan arus kas, di mana terdapat beberapa aktivitas seperti yang tadi dijelaskan, seperti contoh yang tadi, yaitu terdapat beberapa aktivitas seperti aktivitas operasi, yang ini kas dari sumbangan, dari pendapatan hasil uang bulan puasa, dan terdapat aktivitas investasi, yaitu pembelian peralatan, pembelian investasi, itu nominalnya sesuai dengan nominal yang di dalam rincian tadi, itu dimasukin ke laporan arus kas sesuai dengan akun-akun yang dimasukin dengan rincian dengan yang tadi ya, teman-teman. Jangan kas malah dimasukin ke beban, kan itu aneh ya. Terus kita lanjut ke laporan perubahan aset neto. Ya, ini terdapat di dalamnya aset neto tanpa pembatasan dari sumber daya, yaitu terdapat saldo awal, surplus tanpa pembatasan, dan di bawahnya yaitu saldo akhir. Dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Oke teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya di ISAK 35 ini terdapat dua aset neto ya teman-teman. Terdapat aset neto tanpa pembatasan dari sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya, teman-teman. Kita lanjut, ya ini laporan posisi keuangan. Oke, laporan posisi keuangan yaitu terdapat akun aset, yaitu aset lancar, kas dan setara kas, piutang, serta perlengkapan. Serta ditotalin aset lancar, aset tidak lancar, yaitu aset tetap, peralatan, tanah, bangunan. Terus ditotalin, terus terdapat liabilitas, yaitu utang jangka pendek. Ini karena tidak ada utang jadi tidak kosong ya teman-teman. Terus terdapat aset neto tanpa pembatas, dan aset neto dengan pembatasan, dana kemanusiaan serta dana kemanusiaan itu tidak ada ya teman-teman, jadi itu dikosongkan. Terus di bawahnya total aset neto, total liabilitas, dan aset neto. Terus di bawah ini terdapat contoh catatan atas laporan keuangan. Nah, contohnya catatan atas laporan keuangan seperti ini teman-teman. Terdapat catatan A, terus yang terdapat catatan B, yaitu aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang dibatasi tujuan periodenya adalah sebagai berikut. Tujuan untuk tujuan tertentu, pembelian karpet. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang akuntansi nirlaba, yaitu berupa akuntansi masjid. Sekian, mohon maaf bila terdapat kesalahan. See you next time. Terima kasih. Bye bye.